Selamat pagi sahabat RTV. Ayo bangun, mumpung masih gelap nih. Kita mau lihat sunrise alias matahari terbit loh. Kali ini kita menuju perbatasan Kabupaten Magelang dengan Kabupaten Semarang untuk menikmati sejuknya kawasan Gunung Telomoyo. Tapi tenang, naik gunungnya kita bisa pakai motor. Jadi nggak capek-capek amat kan? Mana jam 4 pagi lagi berangkatnya. Cukup bayar tiket masuk 15.000 per orang, spot untuk nikmatin sunrise-nya bisa kita pilih sendiri loh. Nah, setelah 45 menit berkendara, akhirnya kita sampai di tempat dengan view terbaik. Ternyata berada di ketinggian 1.894 meter di atas permukaan laut itu dingin banget ya sahabat. Makanya kalau kesini jangan lupa pakai jaket yang tebal kayak gini ya. Dan akhirnya senja pagi pun mulai nampak menyambut dengan guratan sinar matahari berwarna jingga keemasan. Suasana semakin nikmat sambil menyisip secangkir kopi hangat. Penantian sejak subuh pun terbayar sudah. Wah iya. Soalnya sip naik gunung tapi pakai motor. Itulah istimewanya. Terus lihat apa tadi di sini? Lihat apa yang? Lihat apa? Bes. Sunrise. Sekedar informasi sahabat, di kawasan Gunung Telomoyo ini pengelola memang tidak memperbolehkan wisatawan membawa kendaraan pribadi roda 4. Namun, tersedia paket jeep wisata dengan tarif Rp400.000 atau sewa motor Rp40.000. Buat penikmat alam, untuk sekedar hiburan sama keluarga, kita bisa pakai motor sampai ke puncak, bisa sewa jeep, dan itu pun sudah ada harga-harga tertentu, nggak ada istilahnya pungutan liar, nggak ada di sini, semuanya resmi. Istimewanya lagi, selain Telomoyo, saat cuaca cerah seperti ini, pengunjung juga bisa melihat 5 gunung lainnya, yakni Merbabu, Sindoro, Sumbing, Andong, dan Parahu. Jadi makin banyak alternatif latar buat foto selfie kan? Tapi ingat sahabat, kalau berkunjung ke tempat wisata alam seperti ini, tetap harus jaga keasriannya ya. Yang penting jangan nyampah, apalagi berulah. Selamat menikmati pemandangan indah. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Haji Pasa Lukadinata, RTV. Wah, asik banget ya Tasya, pagi-pagi langsung disuguhkan pemandangan yang indah tadi dari Semarang ya. Dan itu cuacanya lagi cerah, jadi di sekitar gunung itu juga banyak gunung-gunung lain yang bisa dilihat ya, Betul Oscar. sekali. Luar biasa. Ya, dan tentunya kita harus menyapa sahabat RTV dalam Lensa Indonesia Pagi. Kami sudah menyiapkan sejumlah informasi sahabat. Langsung saja kita buka ya bersama saya Oscar Haris. Dan juga saya Tasya Syarif, ini dia Lensa Indonesia Pagi selengkapnya. Ya, sahabat RTV, sejumlah rumah warga rusak. Salah satunya tertimpa tiang listrik yang roboh akibat tumbangnya sebuah pohon besar. Ya, peristiwa itu terjadi saat hujan deras disertai angin kencang melanda kota Bogor, Jawa Barat. Waduh, anginnya ngeri juga sahabat. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti. Ya, peristiwa ini terjadi Minggu sore di Kampung Jalan Baru, Kelurahan Kencana, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Beruntung hujan akhirnya mereda. Nah, kan bener, pohon sampai tumbang. Bahkan nimpa tiang listrik yang langsung ambruk ke bagian depan rumah warga. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor butuh waktu cukup lama untuk memotong batang pohon yang melintang. Sebagian atap rumah warga juga berantakan setelah diamuk angin kencang. Beruntung kejadian ini tidak sampai menimbulkan korban jiwa.
terjadi sekitar pukul 14:30 informasi yang kami terima dari warga. Jadi memang dampak dari kejadian ini ada 6 titik yang hari ini sedang kami tangani adalah pohon tumbang. Sampai saat ini petugas masih melakukan pendataan jumlah rumah warga yang rusak akibat banyaknya pohon yang tumbang. Dari Bogor, Jawa Barat, Wawan Supriyatna, RTV. Kita ke informasi lainnya, sahabat. Calon Gubernur Maluku Utara Benny Laos dan 5 orang lainnya tewas saat speedboat atau kapal motor yang mereka tumpangi terbakar. Kapal motor yang mengangkut 33 penumpang ini meledak dan terbakar saat sedang mengisi bahan bakar di Pelabuhan Bobong, Pulau Taliabu. Puluhan orang terjun menyelamatkan diri saat speedboat Bella 72 meledak dan terbakar di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu kemarin. Speedboat ini mengangkut 33 orang rombongan calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Benny Laos sempat dilarikan ke RSUD Bobong dalam kondisi kritis. Namun usaha penyelamatan tidak membuahkan hasil. Benny Laos pun dinyatakan meninggal dunia. Kami dari pihak rumah sakit seperti yang dipertanyakan keadaan Bapak Benny Laos. Dokter yang menangani sudah melakukan sebaik mungkin untuk menyelamatkan Bapak. Tapi sejam 17.20 tadi dokter sudah menyatakan bahwa Bapak Benny Laos sudah meninggal. Selain Benny, ada 5 korban meninggal lainnya akibat insiden ini. Di antaranya anggota DPRD Malut Esther Tantri dan Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan Malut Mubin Awahid. Berdasarkan keterangan polisi, speedboat meledak dan terbakar saat sedang mengisi bahan bakar. Namun hingga saat ini penyebab terjadinya kebakaran masih dalam penyelidikan. Hasil penyelidikan ini hasilnya pun secara saintifik akademis biasa ya tentu nanti kita sampaikan. Saat ini kita tidak boleh berandai-andai karena masih dalam proses pemeriksaan saksi, ahli juga sementara dalam perjalanan. Oleh karena itu kalau nanti kami pasti akan sampaikan. Selain 6 korban tewas, ada 10 korban luka yang sedang dirawat di RSUD Bobong. Saat ini jenazah Benny Laos sudah diberangkatkan ke Jakarta untuk dimakamkan di makam keluarga. Dari Ternate, Maluku Utara, Saleh Haliun, RTV. Kita ke informasi selanjutnya, sahabat RTV. Dalam kampanye Pilkada serentak di Jawa Barat, kandidat Wakil Gubernur Ilham Habibie dan Erwan Setiawan kembali melempar janji manis meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ya, di mana Ilham Habibie akan mendorong kenaikan insentif bagi RT dan RW se-Jawa Barat, sedangkan Erwan Setiawan akan mensubsidi iuran BPJS Kesehatan bagi pekerja informal. Puluhan emak-emak bergoyang bersama calon wakil gubernur Jawa Barat nomor urut 3 Ilham Habibie saat berkampanye di Cihamplas, Bandung Barat, Jawa Barat. Selain berjoget bersama, emak-emak ini juga membawa aspirasi warga, diantaranya kecilnya insentif bagi ketua RT dan RW. Menanggapi hal ini, Ilham menjanjikan akan mendorong kenaikan insentif bagi RT RW se-Jawa Barat jika terpilih nanti. Jadi itu perlu adanya perhatian dalam implementasinya. Memang ada peranan daripada pemerintah lokal, yaitu seperti saya kabupaten dan kota, tapi juga ada peranan mungkin dari provinsi sebagai koordinasi atau juga membantu kabupaten dan kota untuk mengimplementasikan ini. Berdasarkan data Kemendagri, ada 140.000 rukun tetangga dan 36.000 rukun warga yang ada di 26 kabupaten kota di Jawa Barat. Beberapa kabupaten sudah memberikan insentif di atas 500.000 per bulan.
Namun masih banyak RT dan RW di Jawa Barat yang mendapat insentif antara 100 hingga 250 ribu rupiah per bulan. Sedangkan dari Kota Cimahi, Jawa Barat, calon Wakil Gubernur nomor urut 4 Erwan Setiawan mengajak berbagai komunitas yang ada di kota ini untuk makan siang gratis. Dalam acara ini, beberapa pengemudi ojek online ikut mengutarakan aspirasinya. Irwan pun menyambut aspirasi ini dengan menjanjikan subsidi iuran BPJS bagi pekerja informal. Informal ya, pegawai informal, bukan hanya ojek saja, seperti apa, terus nanti mereka kita subsidi untuk program BPJS-nya, karena kasihan mereka sudah bekerja siang malam, kalau terjadi apa-apa, apalagi dengan banyak resiko. Jumlah pekerja informal di Jawa Barat cukup mendominasi, yaitu 54% dari 38 juta jiwa penduduk usia kerja, atau sekitar 21 juta jiwa yang bekerja di sektor informal. Sektor informal dikenai iuran BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp36.800. Berarti iuran untuk seluruh pekerja informal di Jawa Barat ada di angka Rp772 miliar. Berbagai janji manis dengan rencana anggaran miliaran rupiah sudah dilemparkan. Janji manakah yang lebih diminati masyarakat? Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Bayu Rohman, RTV. Di akhir masa pemerintahannya, Presiden Jokowi meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur pada Jumat sore. Jokowi mengaku tak ingin tergesa-gesa dalam pembangunan IKN, termasuk pembangunan Istana Garuda yang nantinya akan diresmikan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Presiden Joko Widodo meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Jumat siang. Peresmian diawali dengan penyerahan sertifikat hak pakai Istana Negara oleh Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono kepada Menteri Sekretariat Negara Pratikno. Kemudian Presiden Jokowi secara simbolis meresmikan Istana Negara dengan penekanan tombol, dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti. Sementara itu, pembangunan Istana Garuda masih terus berlangsung. Menurut Jokowi, Istana Garuda nantinya akan diresmikan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dan kita juga tidak ingin tergesa-gesa, semuanya yang paling penting berjalan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan, dan untuk Istana Garuda nanti akan diresmikan oleh Presiden baru Bapak Prabowo Subianto. Pak, terkait dan kita harapkan nanti kegiatan-kegiatan kenegaraan yang besar, yang butuh tempat yang gede, bisa dilakukan di sini, di IKN. Proses pembangunan Istana Negara berlangsung sejak November 2022 atau 23 bulan. Istana Negara dan Istana Garuda telah digunakan dalam berbagai kegiatan kenegaraan, di antaranya sidang kabinet paripurna dan upacara kemerdekaan. Dari IKN Kalimantan Timur, Indah Revina, RTV. Pekan lalu di Cimahi, belanja di pasar tradisional bisa pakai kris. Nah, sekarang di Kota Bandung nih, bayar parkir juga bisa pakai cara yang sama nih, Oscar. Ya, jadi kita sekarang semakin dipermudah ya. Dan bayar parkir di pinggir jalan nggak perlu kontan lagi. Tinggal scan barcode, udah langsung kita serahkan ke juru parkirnya ya. Sekitar 25 orang juru parkir di kawasan Jalan Bancai, Jalan Pecinan, dan Jalan ABC Kota Bandung, Jawa Barat sekarang udah dilengkapin atribut kris loh sahabat. Ya, jadi para akang-akang juru parkir ini wajib memakai rompi dan kalung barcode yang dikasih sama Dinas Perhubungan dalam menjalankan tugasnya. Bahkan di belakang rompi juga tertera tarif parkir untuk semua jenis kendaraan. Meskipun masih dalam tahap 1 bulan uji coba, tapi kayaknya sih bakal lanjut diterapin ya.
Soalnya emang jadi memudahkan pengguna kendaraan yang nggak pegang uang tunai sih. Jadi lebih praktis aja, ya nggak sih sahabat? Ada untungnya. Ada juga kalau ini apa? Kan kita nggak pegang uang cash, emang ngebantu. Ngebantu. Kalau di timur udah banyak yang pakai kurs. Kalau kayak di apa? Mall ya, kayak di mall ya. Kebetulan saya daerah situ. Kalau di jalan kayak gini? Yang bingung itu nanti malah tukang parkir gitu. Oh, yang bingung baru tukang parkirnya. Kalau Ibu sih sudah siap ya Bu ya? Pak, ini apakah menghilangkan metode pembayaran tunai dan apa yang sebelumnya sudah ada? Betul, menghilangkan pembayaran tunai. Jadi nggak bisa tunai? Nggak bisa, percuma kalau masih tunai. Kan udah ada, tinggal barcode aja. Artinya kalau yang bayar manual masih diperbolehkan atau gimana gitu? Ya kalau menurut saya nggak boleh. Percuma kalau sudah ada rompi yang pada barcode bayar manual percuma. Jika kedapatan jukir yang masih nerima manual, satunya kita analisa dan evaluasi seperti apa. Sistem pembayaran kris ini ditempuh demi mengoptimalkan retribusi serta mencegah kebocoran pendapatan asli daerah. Selain itu, juga untuk meminimalisir tarif parkir liar yang kadang dipatok terlalu tinggi. Dari Bandung, Jawa Barat, Asep Saripudin, RTV. Memperingati Hari Anak Indonesia, stasiun televisi RTV kembali menggelar Festival Anak Indonesia 2024 di GOR Universitas Negeri Jakarta. Seperti apa seru dan ramainya festival anak ini? Berikut liputan Olivia Ferrari dan Zaki Syahab. Dalam rangka merayakan Hari Anak Indonesia nih sahabat, RTV kembali ngadain Festival Anak Indonesia 2024 loh. Wah, nggak usah ditanya deh serunya gimana sahabat. Tempatnya di GOR UNJ. Sekitar 5.000 anak-anak, guru hingga orang tuanya tumpah ruah mengikuti Festival Anak Indonesia ini. Anak-anak ini berasal dari 30 sekolah dasar yang tersebar di Jakarta. Yang membedakan hari ini kita temanya lebih kreatif ya. Jadi yang pertama tujuan kita mau bikin anak Indonesia ini lebih kreatif, siap ngambil peranan dan siap untuk berkompetisi. Melihat antusiasme dan crowd-nya cukup rame, ini kita akan bikin setiap tahun. Karena ini menurut kita cocok buat RTV ya. Jadi wadahnya mereka untuk berkumpul, untuk berkreasi. Kegiatan ini sangat bermanfaat buat anak-anak kita terutama di wilayah Jakarta Timur. Karena di momen ini anak-anak punya kesempatan untuk meningkatkan kreativitas, kreasinya, dan juga anak-anak bisa mengembangkan potensi. Selain pelajaran yang umum, anak-anak bisa meningkatkan potensi dia di bidang kesenian dan yang lainnya. Untuk lombanya macam-macam nih sahabat. So pasti juga seru-seru loh seperti fashion anak, lomba mewarnai anak, dan lomba yel-yel. Nah, anak-anak ini beradu bakat mereka dalam hal nyanyi, nari, maupun akting. Ada juga loh lomba Market Day atau Entrepreneur Kids yang menjadi ajang belajar dan berkreasi menjajakan dagangan mereka. Sehingga nggak heran deh kalau anak-anak, guru dan orang tua yang hadir juga turut merasakan keseruannya. Aku ikut lomba nari. Nah itu seru, terus deg-degan pas mau tampil. Kayak awalnya deg-degan tapi pas udah selesai tampil pengen tampil lagi untuk kedua kalinya. Seru banget, makasih RTV udah undang kami. Terus juga ini bakal jadi pengalaman terseru buat kenang-kenangan juga dari FD kita atau kenang-kenangan dari teman-teman yang lain. RTV makin cakep. Bagus banget Mbak. Pertama kan acara ini dibuat untuk meningkatkan ajang kreativitas ya. Bahkan melatih ekskul-ekskul nih. Di saya tuh saya ngambil Kidstar-nya nari. Jadi memboyong ekskul yang emang di sekolah kami nih untuk ditampilkan di Kidstar nari. Terus Market Day itu benar-benar melatih anak yang hanya P5-nya Market Day di sekolah sekarang lebih luas, lebih berani untuk berjualan, berkeliling dan lain-lain. Terutama untuk fashion show nih kan bajunya luar biasa banget Mbak. Effort banget, saya salut banget sama semua orang tua sekolah. Bajunya mantap banget ya Ibu ya, gitu. Selain ada beragam lomba seru, para peserta juga bisa bertemu langsung dengan tokoh karakter animasi mereka yang sering muncul di layar kaca RTV.
mulai dari Nusa Rara, Adit Sopo Jarwo, hingga serial animasi Super Wings. Sebagai TV ramah anak, RTV bukan hanya menyajikan tayangan menghibur, tapi juga mengedukasi untuk mencerdaskan anak Indonesia. Dari Jakarta, Olivia Ferrari, Zaki Sahab, RTV.